Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 2311103133 dari kelas S1SI 07 Rek 3, Program Studi Sistem Informasi, Kampus Telkom University Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Sistem Monitoring Kehadiran dengan Otomatisasi Transport menggunakan metode Extreme Programming. Lanjut, masuk ke bagian abstrak. Jadi, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring kehadiran pegawai pada Universitas Wadaya Gunung Jati atau kerap dikenal juga dengan istilah UGJ, berbasis website yang terintegrasi dengan 8 mesin fingerprint merek ZKTECO, serta dilengkapi fitur otomatisasi perhitungan uang transport. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel versi 12 dengan arsitektur MVC atau model view controller dan juga database MySQL dengan metode pengembangan ekstrim programming yang dijalankan dalam 6 sprint mingguan. Pengujian fungsional dengan metode black box testing terhadap 18 skenario uji menunjukkan seluruh skenario berstatus berhasil. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu UGJ Cirebon telah memiliki sistem absensi yang terintegrasi dengan 8 mesin fingerprint yang tersebar di berbagai fakultas. Akan tetapi, data dari perangkat tersebut masih dikelola melalui aplikasi berbasis PHP native yang memiliki sejumlah kendala, yaitu struktur kode yang kurang terorganisir, ketidakmampuan menghitung uang transport secara otomatis, juga tidak tersedianya fitur ekspor laporan dalam format PDF maupun Excel. Akibatnya, proses rekapitulasi dan perhitungan uang transport masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan manusia. Nah, masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Jadi, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana cara mengembangkan sistem monitoring kehadiran berbasis web pengganti sistem lama yang masih menggunakan PHP native. Kedua, bagaimana mengotomatisasi perhitungan uang transport berdasarkan data kehadiran. Ketiga, bagaimana menerapkan metode pengembangan yang adaptif dan juga iteratif. Kemudian, dari masalah tersebut dijawab pada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem berbasis web terintegrasi 8 mesin dengan framework Laravel. Kedua, merancang dan mengimplementasikan fitur kalkulasi uang transport otomatis. Tiga, menerapkan metode extreme programming sebagai pendekatan pengembangan. Masuk ke metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini diawali dengan studi literatur terhadap penelitian terdahulu yang membahas sistem monitoring kehadiran, framework Laravel, dan juga metode extreme programming. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan divisi TU UGJ dengan observasi terhadap sistem absensi lama yang masih berbasis PHP native, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan serta menyusun user stories sebagai dasar pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode extreme programming yang dijalankan ke dalam 4 fase berulang, yaitu planning, design, coding, dan juga testing, dengan total 6 sprint mingguan. Setelah sistem selesai dibangun, maka dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing terhadap 18 skenario uji untuk memastikan fungsionalitas sistem sesuai kebutuhan. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada arsitektur sistem. Jadi, sistem ini dirancang secara terpusat untuk menarik data dari berbagai unit kerja. Pertama itu ada 8 mesin fingerprint merek ZKTECO yang tersebar di 7 fakultas dan juga program pasca sarjana milik UGJ. Kedua, jaringan komunikasi. Untuk komunikasi terhadap mesin fingerprint itu terhubung melalui server menggunakan protokol TCP atau IP. Via VPN UGJ yaitu port defaultnya adalah 4370. Untuk penyimpanan atau database, data log mentah absen itu masuk ke tabel attendance log sebelum diproses menjadi tabel daily attendance. Nah, masuk ke database. Database sistem dirancang dengan 9 tabel utama yang saling berelasi untuk mendukung logika bisnis. Yang pertama ada tabel masternya yaitu users, faculties, work shift, fingerprint device, dan juga settings. Kedua ada tabel transaksional yaitu tabel staff sebagai pusat data pegawai. Ada tabel attendance log yang akan menyimpan data scan mentah. Ketiga ada daily attendance yaitu hasil kalkulasi kehadiran dan uang transport otomatis. Terakhir ada tabel leave sebagai data cuti, izin atau sakit para pegawai. Nah, untuk logika uang transport sendiri, ada 3 kondisi yang wajib terpenuhi oleh pegawai UGJ. Yang pertama, status kehadiran itu harus hadir atau tidak terlambat. Yang kedua, jam pulang itu harus lebih atau sama dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ini sebagai minimum jam kerja pegawai UGJ.
Dan yang ketiga, jam pulang pegawai harus kurang dari atau sama dengan pukul 17:15 waktu Indonesia Barat atau tidak melewati batas shift pegawai UGJ. Apabila salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka uang transport sama dengan 0 rupiah. Di bawah juga saya sajikan tiga tabel untuk tiga skenario perhitungan uang transport yang nanti akan saya demonstrasikan juga untuk sistemnya. Lanjut kita masuk ke hasil penelitian. Jadi pengujian fungsionalitas terhadap sistem dilakukan menggunakan metode black box testing untuk 18 skenario uji yang mencakup fitur autentikasi, manajemen data master, penarikan data dari mesin fingerprint, endpoint REST API, perhitungan uang transport, caption manual, dan juga ekspor laporan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario itu berhasil, yang berarti hasil aktual setiap fitur telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menggantikan sistem lama dengan struktur yang lebih terorganisir serta menjadikan proses rekapitulasi kehadiran dan perhitungan uang transport berlangsung secara otomatis, akurat, dan real time. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah metode extreme programming itu sesuai untuk pengembangan sistem dengan kebutuhan yang eksploratif dan juga waktu yang terbatas. Dua, otomatisasi uang transport berhasil berjalan secara real time menggantikan rekapitulasi manual yang rawan akan kesalahan. Tiga, integrasi metode pull dan atau metode push dengan mesin fingerprint memberi fleksibilitas komunikasi. Kemudian saran untuk penelitian lanjutan, yang pertama itu melakukan load testing atau uji beban pada 8 mesin fingerprint. Dan yang kedua, menerapkan mekanisme failover otomatis untuk diskoneksi VPN apabila terjadi kendala pada VPN-nya. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan program dan juga akan mencoba menguji terhadap ketiga skenario logika uang transport. Nah, di sini sudah ada satu data pegawai dengan nama data test. Di sini saya sudah melakukan skenario pengujian terhadap dua skenario yang ada pada tabel ini. Yang pertama, jam masuk dan juga jam pulang itu sesuai dan juga tidak lebih atau juga tidak kurang dari jam 5 atau pukul 17, maka mendapat uang transport sebesar 15.000. Bisa dilihat ada dua di sini dengan indikator warna hijau, artinya dia hadir tidak terlambat, juga pulangnya tepat waktu, mendapatkan uang transport sebesar 30.000 karena 15.000 dikali 2. Nah, untuk skenario yang kedua, yaitu dia masuk pukul 8.30 dan pulang tepat waktu, pukul 17:10. Namun karena dia terlambat, maka dia tidak mendapatkan uang transport, yaitu RP0. Bisa dilihat di sini pada Rabu 24 Juni, pegawai masuk pukul 8:30, terlambat 15 menit, dan pulangnya 17:10, tepat waktu. Namun karena pegawai tersebut terlambat, maka dia tidak mendapatkan uang transport, yaitu RP0. Nah, untuk skenario terakhir, saya demonstrasikan langsung menggunakan Postman sebagai uji endpoint API-nya. Masuknya tepat waktu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun, pulangnya itu lebih awal, yaitu pukul 16:00. Nah, ini Postman saya di tanggal 25 Juni. Coba saya demonstrasikan, dia masuk di pukul 8:00 untuk pegawai data test. Di sini, responsnya itu 200 alias oke, dengan pesan absen masuk berhasil, type in, dan juga status tepat waktu. Namun, saya demonstrasikan bahwa dia itu pulang lebih cepat, kurang dari pukul 17:00. Responnya di sini absen pulang berhasil, type-nya out, tapi transportnya 0. Mengapa? Karena dia tidak sesuai dengan kondisi yang terakhir, yaitu pulangnya itu minimal pukul 17. Dan ketika saya refresh di sistem bisa dilihat bahwa memang di sini indikatornya warna hijau, tapi uang transport tidak bertambah karena dia pulangnya lebih cepat. Sekian dari presentasi saya terhadap penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.